Kemudian yang berikutnya ini untuk 7 dan 6 saya buat tombol deten ya. 7 dan 6 saya buat tombol deten. Ya, ini ada tombol deten. Ya, ini tombol yang deten yang nanti kalau dia ditekan kemudian begitu dilepas maka kondisinya adalah seperti pada saat dia ditekan. Berikut ini kita akan membahas tentang counter ya, tentang counter. Lihat, ini fisiknya seperti ini. Ya, fisiknya seperti ini. Oke, ini seperti ini. Lebih kurang seperti timer tadi. Ini kakinya, pinnya ada 11 ya, dan ini ada mapnya. Ya, dan ini ada mapnya. Oke, saya akan bicarakan dulu yang sisi depannya dulu ya. Ini tutupnya bisa dibuka untuk mengesetnya. Ya, ini bisa dilakukan untuk mengesetnya. Posisinya begini ya. Nah, begini. Oke, yang ini adalah tombol reset. Kalau settingan hitungannya sudah mencapai, maka untuk dikembalikan ke posisi awal bisa ditekan reset. Resetnya itu kan. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah untuk bisa dalam range kali 1, kemudian bisa range kali 10, bisa range kali 100 ya, kembali ke sini ke range kali 1. Nah, di sini angkanya ini adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya. Jadi kalau seandainya posisinya seperti ini adalah angka, saya mulai dari 0, anggaplah ini angka 3, maka 3 dikali 1 ini adalah setelah hitungan ketiga, maka dia akan merubah terminal-terminal yang lain. Yang NO menjadi terhubung, yang NC menjadi terbuka. Ini posisinya adalah 3 kali. Kalau saya buat begini, ini 4 dan ini saya buat menjadi kali 10, maka setelah 40 kali hitungan barulah dia menjadi berubah hubungan NO dan NC-nya. Bagaimana kalau ini saya rubah, kemudian ini juga saya rubah, maka tertulis 214 kali 10. Berarti dalam hitungan 2140 kali baru terjadi perubahan hubungan pada NO dan NC-nya. Ya, nah begitu kira-kira. Yang atas ini untuk menurunkan, saya kembalikan ke 0. Oke, saya kembalikan ke 0. Kemudian ini saya kembalikan ke posisi kali 1 ya, posisi kali 1 berarti ini 4 hitungan. Kita buat saja misalnya di 6 hitungan ya, di 6 hitungan. Bagaimana cara melakukan perhitungannya? Nah, kita lihat pada mapnya ya, pada map dari rangkaian ini. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, di situ ada terminal atau pin 1 sampai 11. Bagaimana penjelasannya? Gini. Ya, dari pin 1 sampai pin 11. Nah, untuk pin 1 dan 2, lihat ini pin 1 dan 2, di situ diberi sumber tegangan. Berapa sumber tegangan? Nah, sudah tertera sini 200, 220, 240 volt AC. Nah, jadi di sini kita berikan sumber tegangan 220 volt AC. Nah, mana yang kontak NO dan NC tadi? Kita lihat 3 saat ini sedang terhubung ke 5. Berarti 3 ke 5 itu adalah NC. Dan kemudian 3 dengan keempat itu adalah NO ya. Nanti pada saat dia hitungannya sudah tercapai, maka ini berpindah. Yang tadinya NC menjadi terbuka, yang tadinya NO menjadi tertutup. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada tulisannya keep ya, atau no keep. Keep atau no keep. Nah, maksudnya keep atau no keep ini adalah begini. Kalau tidak terhubung antara kabel ini, yaitu dari pin 6 dengan pin 7, kalau pin 6 dan pin 7 tidak terhubung, itu artinya no keep.
Tetapi kalau pin 6 dengan pin 7 terhubung itu artinya keep. Maksudnya keep dan no keep begini. Pada saat kita misalkanlah di awal dia settingannya 8 kali. Pada saat hitungan sudah 5 kali, kemudian terputus arus listrik ke counter ini, katakanlah istilahnya mati lampu. Saya ulang kembali, kalau tadi 8, kemudian sudah 5 kali, kemudian mati lampu, maka pada saat hidup kembali, maka hitungannya harus dimulai dari 8 lagi. Itu kalau yang no keep. Tapi kalau keep, maka setelah pada saat hitungannya di set 8 kali, setelah 5 kali, kemudian terputus aliran listrik atau mati lampu, maka begitu terhidupkan lagi mati listriknya, maka dia dimulai lagi dari hitungan yang kelima. Nah, itu perbedaan antara keep dengan no keep, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah tombol reset. Jadi ini bisa dihubungkan, maka reset. Sama fungsinya seperti tombol reset yang ada di depan tadi. Nah, kemudian untuk pin nomor 9, 10, dan 11 ini adalah untuk ke sensor. Biasanya digunakan sensor proximity. Bisa sensor proximity induktif, ya, bisa yang sensor kapasitif, bisa yang fotoreflektif, bisa juga pakai yang infrared. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sumbernya adalah keluar dari sini, keluar dari kontaktor ini, keluar dari counter ini adalah 0 volt dan 12 volt. Ini masuk ke nanti ke sumber yang dibutuhkan untuk sensor. Dari sensor akan masuk kabel datanya ke sini. Jika sensor tersebut mendetek benda, maka akan masuk sinyalnya ke sini. Ya, akan masuk sinyalnya ke sini. Nah, dan ini yang digunakan adalah sensor yang tipenya NPN. Untuk percobaan kali ini saya tidak menggunakan sensor baik yang induktif, kapasitif, fotoreflektif ataupun yang infrared, tapi karena ini masukannya adalah yang NPN, maka masuk ke sini adalah negatif, maka saya tinggal menghubungkan 0 ke sini saja. Tinggal menghubungkan 0 ke sini menggunakan push button. Ya, menggunakan push button. Jadi nanti rangkaiannya adalah seperti ini. Ya, ini ada map untuk 11 pin. Ya, map untuk 11 pin akan kita gunakan untuk ke counter ini, ya. Oke. Seperti gambar yang tadi, 1 dan 2 kita hubungkan ke 220 volt AC. Ini kita hubungkan ke 220 volt AC. Nah, ini ke 220 volt AC. Gitu. 1 dan 2. Lalu 11 dan 10 seperti saya sebutkan tadi, ini kita akan lakukan dengan switch saja, dengan push on saja. Ya, dengan tombol push on saja. Nah, jadi ini saya hubungkan dengan tombol push on saja. Begini. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya resetnya kita buat nanti reset dari depan aja. Kemudian yang berikutnya untuk buzzernya itu kita lihat 3 sekarang ini terhubung ke 5 dan dia NO-nya ke 4, maka 3 dengan 4 kita hubungkan, ya. Ini positif dari sumber tegangannya, ini positif 12 volt DC untuk buzzer, ya. Kemudian 12, kemudian 4-nya ini kita hubungkan ke buzzernya, ya. Ini ke sini. Nah, baru ini ke negatif 12 volt DC. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya 5 tidak kita gunakan karena kita mau lihat hubungannya terjadi perubahan aja dari NO menjadi terhubung. Kemudian yang berikutnya ini untuk 7 dan 6 saya buat tombol deten, ya. 7 dan 6 saya buat tombol deten. Ya, ini ada tombol deten. Ya, ini tombol yang deten.
yang nanti kalau dia ditekan kemudian begitu dilepas maka kondisinya adalah seperti pada saat dia ditekan. Kemudian yang berikutnya reset tidak kita buat. Nah, inputnya sudah, ya sepertinya ini sudah. Jadi ini nanti untuk memperlihatkan fungsi bagaimana kalau terjadi mati lampu atau terputus hubungan listrik. Ini untuk mencacah, memasukkan nilai hitungannya. Ini buzzernya nyala, kemudian ini tegangannya 220. Oke, sekarang saya hubungkan ke soketnya. Ya, ini kita hubungkan ke soketnya. Ini soketnya, kaki 11. Pertama kita hubungkan 1 dengan 2. Ya, 1 2-nya itu adanya di sini. Ya, 1 dan 2-nya itu bisa dilihat. Kelihatan nggak ya? 1 2-nya ya di sini dia. Ini 1 2-nya. Ini ya. Di sini 1-nya, ini 1. Lalu kemudian sini 2-nya. Jadi 1 2 di sini. 1 2 saya hubungkan ke sumber tegangan. Ya, 1 2 saya hubungkan ke sumber tegangan. Oke, 1 2 sudah terhubung ke sumber tegangan. Kemudian berikutnya adalah 11 dan 10 dihubungkan ke push button, ya. 11 dan 10 ya, 11 dan 10. Oke, kita lihat 11 dan 10. Ini saya buat di sini. Ini 11 10-nya di sini. Oke. Oke, 11 10-nya sudah. 11 10-nya kita hubungkan ke push button ya. Ini dia kabelnya. Oke, push on. Ini dia push on-nya. Kita hubungkan dia ke sini. Ya, kemudian yang satu lagi ke kaki yang 10. Jadi yang kaki 11, satu lagi ini ke kaki 10. Oke, ini ke kaki 10. Oke. Nah, ini belum kita hubungkan kaki tombol detent ke kaki 67 dan buzzernya ke kaki 34 ya. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu bagaimana bekerjanya counter ini. Ya, counter ini. Oke, sekarang saya hubungkan, saya letakkan dulu. Gini. Ya. Oke, nanti di sini kita akan pencet dan kita lihat perubahan yang terjadi ya. Oke, sekarang saya nyalakan. Nah, sekarang ini saya reset dulu. Ya, ini posisinya adalah di 6 ya. Ini bisa dilihat posisinya adalah 6. Ini posisinya 6 ya. Posisinya 6 kali 1. Oke, saya dekatkan. Nah, itu posisinya 6 ya. Oke, sekarang ini kita pencet. Apa yang terjadi? 6 5 4 3 2 1 0. Nah, begitu 0 maka dipencet dia akan tidak ada berubah gitu ya. Maka ini tinggal kita reset maka dia akan kembali ke 6. Gitu. Jadi ini hitungannya mundur. Hitungannya mundur ya. Jadi dari 6 sampai 0. Nah, jika sudah 0 nanti akan terjadi perubahan hubungan antara NC dengan NO-nya ya. NC-nya menjadi terbuka, NO-nya menjadi menutup. Nah, kemudian
Nah, jika diinginkan posisinya adalah hitungan naik, bisa dilakukan dengan membuat menjadi kali 1 tetapi sekali putaran, ya. Ini kita buat menjadi kali 1. Kemudian kita reset, maka dia menjadi 0, maka pencetannya sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6, maka tidak akan memberi pengaruh apapun, karena sudah terjadi perubahan pada kontak NO dan NC-nya. Jadi kita bebas memilih, mau hitungannya hitungan mundur boleh, mau hitungannya hitungan maju juga boleh. Saya mau tunjukkan kembali, kalau dia mau hitungan mundur, maka ini tinggal dipencet lagi sampai 1 kali, kemudian reset, maka ini hitungannya menjadi hitungan mundur. Oke, nah itu juga kalau umpamanya ini saya naikkan, ya, kemudian kita reset, maka hitungannya menjadi hitungan naik. Nah, jadi dibebaskan kita mau memakai sebagai hitungan naik atau hitungan mundur. Baik, sekarang saya hubungkan bagaimana kalau dihubungkan dengan buzzer dan kemudian tombol deten untuk melihat dia bisa keep atau no keep dari hitungannya, ya. Oke, sekarang saya matikan dulu. Baik, kita hubungkan sekarang 3 dengan sumber tegangan positif, ya. Seperti di gambar tadi, 3 dihubungkan ke sumber tegangan positif sebagai supply untuk buzzernya. Ini adalah pin nomor 3. Nah, pin nomor 3 ini saya hubungkan ke positif 24 volt. Positif 12 volt. Seperti ini. Dihubungkan. Kemudian yang nomor 4-nya ke buzzer. Ya, yang nomor 4-nya ke buzzer. Ini nomor 4-nya di sini. Oke, 3 dan 4 sudah. Sekarang kita lihat 6 dan 7 akan kita gunakan tombol deten. Ya, kita akan gunakan tombol deten. Ya, kita lihat ini tombol detennya, kita hubungan ke 6 dan 7. 6 dan 7. Oke. Oke, sekarang kita lihat semuanya sudah terhubung. Baik buzzernya sudah, kemudian tombol detennya juga sudah. Buzzernya, kemudian tombol detennya. Oke, ini buzzernya. Buzzernya. Ya. Ya, kemudian ini tombol detennya, tinggal bisa ditekan nanti untuk memperlihatkan fungsi keep atau no keepnya, ya. Oke, sekarang saya pasangkan kembali counternya. Ya, oke. Sekarang ini sebentar saya akan hidupkan sumber dayanya. Kemudian seperti yang tadi, ini sebagai pencacahnya. Ya, ini sebagai pencacahnya, tinggal dipencet-pencet. Dan ini detennya belum ditekan, detennya belum saya tekan. Kemudian ini adalah buzzernya, ya, ini adalah buzzernya. Oke,
Datanya belum ditekan ini ya. Oke, sekarang kita lihat yang terjadi ini. Ya. Sekarang kita lihat ini tadi settingannya masih 6 ya. Masih 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, maka buzzernya berbunyi ya. Ditekan 6 dan seterusnya, tidak bisa menghentikan kecuali ditekan resetnya. Ini resetnya tekan. Nah, maka dia kembali ke 0. Oke, sekarang bagaimana kalau ini saya buat dengan 10 ya. Saya buat dengan 10, berarti ini saya bikin ke 0 lagi. 0 dan ini naikkan 1. Berarti ini dia 10 dalam hitungan 10 ya. Oke, sekarang kita lihat hitungannya ya. 1 2 3 4 5. Oh, sorry tadi belum di reset. Ya, oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka dia akan hidup buzzernya. Kemudian kita tekan reset lagi. Sekarang kita mau melihat fungsi dari detain ini ya, memori dan keep dan no keep memorinya. Oke, kita sebutkan keep dengan no keep aja. Nah, sekarang kita lihat dulu 1 2 3 4 5 6 7. Begitu hitungan 7, kemudian sumber listriknya terputus. Mati dia. Kemudian pada saat dihidupkan kembali, maka dia kembali ke 0. Maka untuk menghidupkannya, untuk memfungsikan lagi, diulang dari awal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan buat bagaimana kalau tombol detainnya ditekan. Artinya kita fungsikan dia keep. Ya. Kita tekan. Nah, kemudian kita lakukan seperti ini. Sebenarnya kita tekan reset dulu. Ya, kemudian 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian mati lampu. Terputus hubungan listrik. Mati, kemudian dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali, maka dia mulai lagi dari 7. Maka tinggal meneruskan 8 9 10. Saya pikir bisa dibedain ya antara keep dengan no keep. Kalau keep dia hitungannya akan dijaga sampai datang arus listrik lagi, tapi kalau yang no keep dia akan kembali dari awal ya. Baik, demikian penjelasan tentang counter.